Untuk memperbaiki kondisi hutan mangrove, Presiden Joko Widodo ikut tanam mangrove di Taman Wisata Alam Angke. Seorang dokter gigi di Bali ditangkap karena membuka praktik aborsi tanpa izin. Tiga dari 6 pelaku pencopetan diamankan Polres Karanganyar. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Selasa. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pelaksanaan penanaman mangrove nasional secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi hutan mangrove yang ada di seluruh tanah air. Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Presiden Joko Widodo memimpin pelaksanaan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Barat. Kegiatan yang berlangsung pada hari Senin 15 Mei lalu ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Presiden bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri ikut masuk ke air untuk menanam mangrove. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam rehabilitasi hutan mangrove. Kita tahu kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk kepiting, ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang. Saya kira proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Dan ini dalam rangka juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar juga bisa menahan. Ini memang proteksi alam yang memang kita perlukan. Kegiatan penanaman ini juga diikuti oleh masyarakat. Yang pasti senang banget ya Kak, karena kita nambah pengalaman baru. Mungkin kita bisa ceritain ke teman-teman kita kalau kita tuh pernah nanam mangrove bareng sama Bapak Presiden. Mau nanam bersama untuk mangrove untuk kelestarian alam bersama dengan Pak Jokowi secara serentak di nasional. Kalau dari aku sendiri, aku merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena bisa melestarikan ekosistem laut juga, ekosistem air, sehingga bisa bantu air-air di Jakarta atau dari seluruh Indonesia bisa jadi lebih bersih lagi karena adanya tanaman-tanaman. Pertama sih ada pengumuman gitu ya dari universitas siapa aja yang mau ikut, terus aku langsung daftar gas banget karena menurut aku juga inilah pengalaman yang sangat berharga banget yang kapan lagi aku bisa dapatkan, dan aku juga bisa belajar banyak tentang lingkungan terutama pada tentang mangrove. Penanaman mangrove nasional secara serentak dilakukan oleh jajaran TNI di 370 lokasi di 37 provinsi di Indonesia dengan jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1.100.169 bibit.
Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede turut menghadiri secara virtual acara puncak penanaman mangrove nasional. Kegiatan yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh jajaran TNI ini dilaksanakan di Pantai Palangpang, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan penanaman mangrove nasional secara serentak ini turut dihadiri oleh Wakapolres Sukabumi Kompol Septa Firmansyah, Kabak Ops Polres Sukabumi Kompol Mariono, bersama pejabat utama Polres Sukabumi lainnya. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede melalui Kasih Humas Ibtu AA Saiful Rohman mengatakan kehadiran Kapolres Sukabumi dan para pejabat utama beserta perwakilan Kapolsek dalam rangka turut menyukseskan kegiatan penanaman mangrove di Sukabumi. Usai kegiatan, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan penanaman bibit tanaman mangrove oleh Forkopimda Kabupaten Sukabumi dihadiri oleh unsur Forkopimcam, Kecamatan Ciemas dan jajaran TNI, dan Satradar, dan Pos AL dan Ramil sebagai bentuk sinergitas antara TNI Polri dan Forkopimda di Kabupaten Sukabumi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai, terutama Pantai Palangpang Ciemas. Acara puncak penanaman mangrove nasional ini dilaksanakan pada Senin sore 15 Mei lalu di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan acara puncak nasional oleh TNI seluruh Indonesia tahun 2023. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Di Treskrimsus Polda Bali mengamankan seorang dokter gigi yang membuka praktik kedokteran tanpa izin. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui sudah beberapa kali membuka praktik pengguguran kandungan. Iketut Arik Wiantara, seorang dokter gigi yang membuka praktik aborsi di Jalan Raya Padang Luih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, diamankan Polda Bali. Praktik pelaku yang tidak memiliki izin kedokteran ini terungkap dari iklan di internet. Iklan praktik pengguguran kandungan ini kemudian diselidiki oleh Subdirektorat 5 Tindak Pidana Siber di Treskrimsus Polda Bali. Di mana perbuatan ini sudah yang ketiga. Sudah yang ketiga yang oleh tersangka untuk perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Untuk tindak pidana tersebut yang bersangkutan sudah divonis dan diputus hukuman 2,5 tahun penjara. Kemudian yang kedua juga pernah melakukan pada tahun 2009, baru keluar dari penjara pada saat itu. Tersangka melakukan kembali dan diproses serta hukuman selama 6 tahun penjara kurungan di PN Denpasar. Selanjutnya oleh penyidik Sub 5 Siber berawal dari adanya iklan di salah satu web terkait adanya praktek aborsi oleh dokter inisial A yang berlokasi di Jalan Raya Padang Luih, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit ponsel, uang 3,5 juta rupiah, buku catatan rekap pasien, 1 set bed modifikasi, peralatan kuretase, obat bius, dan obat-obatan lain pasca aborsi. Tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Ya, dan untuk membahas terkait praktik aborsi yang diungkap oleh Polda Bali, kita akan segera bergabung dengan Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali untuk berbincang tentang hal ini. Ya, selamat siang Pak Bayu. Ya, selamat siang Mbak Lydia. Salam presisi. Salam presisi. Ya, Pak Bayu, seperti apa kronologis sehingga kasus ini bisa diungkap oleh Polda Bali? Ya, yang pertama awalnya memang dari informasi dari masyarakat tentang praktek aborsi di media sosial, kemudian kita lakukan penyelidikan melalui browsing di internet. Kita dapat nama yang bersangkutan yaitu Dr. Arik di internet tersebut, kemudian juga kita mendapatkan alamat yang bersangkutan juga. Kemudian pada tanggal 8 bulan Mei ini 2023 pada pukul 21.30 kita datangi ke tempat praktek tersebut dan kita dapatkan yang bersangkutan dan juga ternyata yang bersangkutan baru selesai melakukan praktek aborsi. Ada sepasang kekasih di sana, remaja dan juga pembantu rumah tangga. Kemudian yang ketiga tersebut kita jadikan saksi dan dokter tersebut yang mengaku bernama KAW umur 53 kita amankan di Polda Bali. Demikian tuh kronologisnya. Nah, selain dari laporan masyarakat, apakah sebelumnya ada korban atau pasien yang pernah melapor kepada polisi? Kalau untuk melapor itu tidak ada, ya. Sebelumnya pun tidak ada. Tetapi kita dari hasil pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan itu memang sebelumnya sudah pernah dilakukan tahanan, jadi tahanan ataupun ada putusan dari pengadilan. Di tahun 2026 yang bersangkutan itu sudah pernah ditahan selama 22 tahun setengah. Kemudian di tahun 2009 yang bersangkutan sudah pernah ditahan selama 6 tahun. Ditahan dengan kasus yang sama ya Pak ya? Ya betul, yang bersangkutan memang kasusnya sama yaitu praktek aborsi. Praktek aborsi. Nah pertanyaannya, apakah tersangka ini memang seorang dokter atau hanya berakting atau dia hanya berpura-pura sebagai seorang dokter?
Yang bersangkutan penyampaiannya adalah dokter gigi, tapi kita koordinasikan dengan Ikatan Dokter Indonesia. Yang bersangkutan tidak terdaftar Sebagai dokter. tidak terdaftar sebagai dokter. Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, siapa saja pasiennya atau datang dari kalangan mana saja, Pak Bayu? Dari penyampaian tersangka dan juga datanya yang didapat, rata-rata adalah usia produktif, yaitu remaja, yang datang ke tempat praktek ini dalam kondisi hamil usia muda. Demikian, Pak. Kalau yang saya baca di beberapa media online, sebetulnya sang tersangka ini ingin membantu para pasien yang masih umurnya masih muda karena dia mengkhawatirkan masa depan mereka, tapi ternyata bantuannya dengan cara yang salah ya. Nah, Ya, kemudian betul. tarif yang dokter ini patok atau pasang itu seperti apa, Pak Bayu? Ya, yang datang ke sana memang rata-rata kan berusia muda, remaja, kemudian datang ke sana memang dokternya menyampaikan ada belas kasihan kepada seorang yang datang ke sana, itu akhirnya yang bersangkutan bersedia melakukan aborsi. Dan praktek ini dipatok dengan harga 3.800.000. 3.800.000 sekali melakukan praktek aborsi. Nah, selama sang tersangka ini berpraktik sebagai membuka jasa aborsi, sudah berapa pasien yang dia tangani hingga sebelum dia ditangkap? Betul. Yang bersangkutan cukup banyak aja di data itu kita peroleh hampir 1.338 itu yang datang ke sana dari April 2020. Itu terdata sekian, Pak. 1.338 pasien yang datang ke tempat tersebut. Ya, dari pengakuan tersangka, dari mana dia belajar cara atau metode menggugurkan kandungan ini, sedangkan dia juga tidak jelas ya sebagai dokter gigi bahkan, dan juga tidak terdaftar sebagai dokter. Ya, yang bersangkutan mempelajari di internet ya, dan juga buku-buku terkait tentang kedokteran, sehingga yang bersangkutan belajar secara otodidak terkait tentang aborsi. Nah, kemudian proses hukuman atau proses seperti apa yang sedang dijalani tersangka saat ini, Pak Bayu? Ya, yang bersangkutan sekarang sudah diamankan di rutan Polda Bali dengan kita beri pasal yang berlapis, yaitu pasal 77 terkait Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu praktek kedokteran, dan juga pasal 78 dari 77 dan 78 undang-undang yang sama, kemudian pasal 194 di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait tentang kesehatan. Di sana ancamannya adalah 10 tahun dan dendanya 10 juta. 10 juta. Nah, apakah status dia sebagai residivis dengan kasus yang sama dapat memperberat hukumannya nanti? Ya, setidaknya kita berharap dari pengadilan nanti setelah kita ajukan ke kejaksaan, kemudian proses di pengadilan, supaya hukumannya lebih berat. Karena yang bersangkutan sudah, ini yang ketiga kali, dari 2006, 2009, dan sekarang 2023. Ya, karena ada pernah satu pasien yang meninggal ya Pak ya, dari hasil praktik aborsi ini. Oh iya, betul Mbak. Baik. Terima kasih Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali yang sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi, Mbak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Oke, sama-sama Bang. Selamat. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih.
Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Ya, pemirsa, seperti apa kondisi arus lalu lintas di sejumlah daerah di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Bribtu Anissa, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya, Bribtu Anissa, sidahkan dengan laporan Anda. Selamat siang pemirsa, kembali kami dari NTMC Polri akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas, yaitu di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Siang hari ini, situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Selipi sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena sudah memasuki jam makan siang. Arus lalu lintas sendiri masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang, begitupun untuk arah sebaliknya, pada siang hari ini juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita akan beralih ke kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Ya, untuk situasi arus lalu lintas yang hari ini di kawasan Cikampek, ya ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta maupun Cikampek, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kembali lancar. Kami mengimbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati, serta tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan alun-alun Situbondo. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, yaitu dari arah Karangasem yang akan menuju ke Mandaan. Begitupun untuk arah sebaliknya, masih terpantau kondusif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light dan juga untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan pemirsa, untuk yang terakhir kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Simpang 6 Tengku Umar, Bali. Untuk siang hari ini, situasi arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan menuju ke Denpasar sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Namun kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Denpasar yang akan menuju ke Kuta siang hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan sebelum Anda melakukan perjalanan sebaiknya untuk mengecek kelengkapan fisik kendaraan Anda dan juga surat-surat kendaraan Anda serta pastikan fisik Anda dalam keadaan yang prima. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Itulah informasi dari NTMC Polri, saya Bribtu Anissa, silakan kembali ke studio, silakan. Bribtu Anissa, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah menangkap sindikat copet yang beraksi di acara konser musik. Para pelaku kedapatan mencuri 18 unit ponsel. Sindikat copet yang diantaranya merupakan sepasang suami istri ini diamankan oleh Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah. Mereka kedapatan mencuri ponsel penonton konser musik indie. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 18 ponsel berbagai merek, mulai dari ponsel harga 1 juta hingga belasan juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan dari penonton konser musik. Sindikat ini berbagi peran dengan rapi. Ada yang mengalihkan perhatian, mengambil barang, dan mengumpulkan barang curian. 3 pelaku berhasil melarikan diri, hingga kini masih dalam pengejaran kepolisian. Kawanan copet ini merupakan sindikat dari Jakarta. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan pencopetan saat konser berlangsung. Kegiatan pada dasarnya kegiatan konser berlangsung dengan aman sampai ada yang melaporkan di pos yang sudah dibuatkan oleh Polsek, pos bersama dengan pengamanan internal dari pihak pelaksana, adanya laporan kehilangan handphone. Karena sudah ada laporan seperti itu, maka Polsek langsung memerintahkan untuk tim yang menggunakan baju sipil, jadi pengamanan tertutup, langsung melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan, kita sudah berhasil mengamankan 3 tersangka atas nama MJ 27 tahun dengan alamat Jalan Kampung Raya, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya kita juga mengamankan salah satu tersangka perempuan, yaitu VF 27 tahun, alamat di Batu Ceper, Kabupaten Tangerang, dan SR 21 tahun, alamat di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Adapun yang sudah kita berhasil amankan dalam kejadian ini kurang lebih handphonenya total ada 18 handphone yang sudah diamankan dengan cara langsung digeledah dan didapati langsung ke beberapa pelaku. Sedangkan laporan yang masuk pada malam itu kurang lebih sekitar 50 laporan kehilangan. Jadi ini sangat banyak. Dan setelah kita melakukan pemeriksaan dari beberapa tersangka ini, dari tersangka yang ada di sini, ternyata mereka ini komplotan. Salah satu pelaku yang tertangkap mengaku tergiur ajakan rekannya yang kini menjadi buron. Ia kemudian mengajak sang istri dan seorang tetangganya. Ia mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencopetan karena faktor ekonomi. Ponsel hasil copet rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi rata. Namun belum sempat untuk kembali ke Jakarta, aksinya sudah diketahui oleh polisi. Kini ia dan istrinya harus mendekam di balik jeruji tahanan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Humas Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melalui Polsek Sukolilo berhasil meringkus 3 bandit pencurian kendaraan bermotor di 15 lokasi di Surabaya dan Sidoarjo. Dalam melakukan aksinya, pelaku menggunakan mobil minibus agar tidak terdeteksi. 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini diamankan di traffic light Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, melalui Kapolsek Sukolilo, Kompol M. Soleh mengatakan, penangkapan dilakukan karena patroli Kring Serse mencurigai sepasang sepeda motor tanpa plat nomor yang berjalan beriringan. Mereka ini adalah komplotan curanmor, spesial curanmor R2 dan sudah melakukan aksinya sesuai dengan pengakuan mereka dari hasil penyidikan kurang lebih 15 kali di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Modus operandinya, jadi mereka ini sewa mobil, dalam satu mobil mereka berhunting mencari sasaran, terutama di sasaran-sasaran di kafe atau warkop-warkop dan di rumah kos yang dilihat sepi dan tidak ada orang yang mencurigakan diambil. Ataupun kalau di warkop mereka menyeru atau seperti mereka pembeli, ketika ada yang lengah dan motornya gampang untuk diambil, mereka melakukan aksinya.
Dari hasil penyelidikan polisi, total ada 15 titik di seluruh kota Surabaya dan Sidoarjo yang telah disatroni ketiga pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Humas Polsek Sukolilo, Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Ngawi memfasilitasi tahanan kasus pencabulan di Ngawi untuk menikah dengan sang pujaan hati. Pernikahan ini berlangsung di Masjid Miftahul Huda, Polres Ngawi. Tahanan kasus pencabulan di Ngawi menikah dengan sang pujaan hati. Pernikahan tersebut berlangsung di Masjid Miftahul Huda, Polres Ngawi. Pengantin pria yakni NW 20 tahun adalah warga Kecamatan Beringin. Pelaku ditahan Satreskrim Polres Ngawi dalam kasus pencabulan, sementara mempelai wanitanya yakni RDN 19 tahun. Prosesi pernikahan NW dan RDN dipimpin oleh penghulu dari kantor KUA setempat. Keluarga kedua mempelai juga menjadi saksi pernikahan tersebut. Kegiatan pernikahan ini sudah direncanakan lama, tapi memang keadaan menjadi lain saat pertengahan April 2023 calon mempelai pria tersangkut tindak pidana dan harus mengikuti proses hukum yang ada. Kedua mempelai tetap melanjutkan proses pernikahannya. Wakapolres Ngawi Kompol Haryanto menjelaskan dalam pernikahan itu mempelai pria memberikan mahar seperangkat alat sholat dan uang Rp200.000. Status NW masih menjalani proses hukum sebagai tahanan di Polres Ngawi. Namun hak-haknya sebagai warga negara Indonesia tetap diberikan. Sudah sesuai prosedur dan syarat yang lengkap, maka akad nikah tetap dijalankan. Dari Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan
dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial. Polda Sumatera Utara melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Hari Ulang Tahun Dekranasda ke-43 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51, serta pengamanan VVIP kunjungan Ibu Presiden Republik Indonesia dan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung pada Senin pagi 15 Mei pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksya menyampaikan arahan dan penekanan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif, serta bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas yang aman sekaligus suatu kesempatan untuk mengenalkan Sumatera Utara kepada warga Indonesia dan kepada dunia. Apel ini juga merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pengamanan kegiatan nasional dan sebagai wujud sinergitas TNI Polri dan pihak terkait. Bribka Yogi, Babin Kamtipmas Desa Kalahien, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melakukan pendataan masyarakat miskin yang tidak mampu. Giat tersebut dilakukan untuk melakukan pendataan awal program perlindungan sosial bagi masyarakat. Bribka Yogi, Babin Kamtipmas Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendataan masyarakat miskin yang tidak mampu. Dalam kegiatan forum konsultasi publik ini melakukan pendataan awal Reksosek Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat desa, kelurahan, Kecamatan Dusun Selatan. Hadir dalam kegiatan forum konsultasi publik ini adalah Kepala Desa Kalahien, Sekretaris Desa Kalahien, Babin Kamtipmas, Babinsa, serta seluruh RT yang ada di Desa Kalahien. Dalam kegiatan forum konsultasi publik ini, Kepala Desa Kalahien membuka kegiatan forum konsultasi publik dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan forum konsultasi publik. Selain itu juga melakukan verifikasi pemutakhiran data keluarga kepada keluarga yang tidak mampu yang dilaksanakan di kantor Desa Kalahien. Adapun kegiatan forum konsultasi publik ini dilaksanakan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan terhadap keluarga di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, integritas program dengan tujuan untuk menuju satu data Indonesia. Secara khusus, tujuan forum konsultasi publik Reksosek adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai rujukan dan verifikasi untuk integritas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik. Dari Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bribka Teguh Suroso, Babin Kamtipmas Polsek Punggelan, Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah bersama warga membentuk perkumpulan Sahabat Care. Organisasi ini bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan. Bribka Teguh Suroso, Babin Kamtipmas Polsek Punggelan, Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah bersama warga Desa Sawangan, Dukuh Kerajaan membentuk perkumpulan Sahabat Care. Organisasi ini menghimpun dana dengan mengumpulkan uang receh setiap hari sehabis subuh untuk berbagai aktivitas kegiatan sosial. Salah satunya adalah sedekah subuh. Uang itu nantinya akan dikumpulkan hingga 1 bulan ke depan, sekitar 1,2 juta rupiah per bulan yang didapatkan dari hasil menabung uang receh setelah sholat subuh, kemudian dibagikan bagi warga yang kurang mampu dalam bentuk sembako. Selain itu, organisasi Sahabat Care juga membagikan dalam bentuk uang untuk kebutuhan hidup warga. Tidak hanya itu, bahkan Sahabat Care juga membelikan kompor bagi warga yang kurang mampu. Dengan adanya giat tersebut dan dilakukan penuh ikhlas, maka masyarakat akan terbantu dan akan bersama-sama bangkit dari garis kemiskinan. Dari Humas Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
Divisi Humas Polri Building, Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Krisis plafon utang Amerika Serikat membayangi jelang KTT G7 di Jepang. Isu domestik Amerika Serikat ini dikhawatirkan akan menghambat sejumlah pertemuan penting dan juga ekonomi global yang masih rentan pasca pandemi dan perang Ukraina. Selengkapnya berikut liputan tim VOA. Adanya kebuntuan upaya menaikkan plafon utang AS membuat Presiden Joe Biden kemungkinan tak bisa menghadiri secara langsung KTT G7 di Jepang dan juga KTT The Quad di Australia. I would either have to delay my trip, not go and do it virtually, or not go. Pekan sebelumnya, para Menteri Keuangan G7 bertemu untuk membahas tekanan politik dari Rusia dan mencari kesepakatan untuk mengadang pengaruh Tiongkok yang mereka sebut sebagai pemaksaan ekonomi. パンデミックを通じてですね、サプライチェーンがやはりあまりにも一つのところに集中していることによる弊害というものを分かったわけでありますので、そういう意味、経済安全保障の意味合いからもですね、こうした一つだけではなくて幅広い、しかもこれから発展しようとする中所得国、低所得国がその一翼になっていただくために我々が支援をしていくと、それがまた我々の利益にもつながると、こういうふうに考えているところです。G7 berencana meluncurkan skema kerjasama untuk mendiversifikasi rantai pasok guna mengurangi ketergantungan dagang dengan Tiongkok. Not just to push back against China weaponizing its economic leverage, but also to deter China from taking action in the first place. KTT pemimpin G7 dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Mei di Hiroshima, Jepang. Selain para pemimpin negara-negara G7, Jepang sebagai ketua periode 2023 juga mengundang 9 negara lain termasuk Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023. Tak hanya persaingan barat dengan Tiongkok dan Rusia, isu lain yang akan dibahas adalah perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengaturan terkait digitalisasi dan kecerdasan buatan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, potensi AS gagal membayar utangnya membayangi KTT G7 dan dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi global yang rapuh pasca pandemi dan perang di Ukraina. These shocks continue to impose significant costs on the global economy. Further, markets are seeing the possibility of a U.S. debt limit breach as a growing downside risk. Setelah Jepang, Presiden Biden dijadwalkan berkunjung ke Papua New Guinea untuk bertemu para pemimpin negara Kepulauan Pasifik dan memperkuat hubungan pasca KTT AS dan Kepulauan Pasifik. Biden kemudian akan menghadiri KTT Quad keempat bersama pemimpin dari Jepang, India, dan Australia di Sydney, Australia. We'll be discussing the global economic environment that we know is under pressure due to global inflationary pressures. Dibentuk pada tahun 2007 untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan keamanan, The Quad juga beralih menjadi kelompok strategis untuk melawan pengaruh Tiongkok. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, informasi dari Amerika Serikat tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotumsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.